Satu dua. Nah, PKB ada macam mana akan duduk dalam siapa nak daute lempo umaran. Inde kayu talu dauna inde balakan membuat duku. Lau sila pantasi ada nenek situ ada hilang tetangga tunduk. Lah usia bana bicara tu di nenek si pengelolaan sangka hilang tetangga tunduk. Lagu buah ang kami kita tongkol makalima kumita ulabi makalima ko yang pulen pang makaray pulis saya lah tongkol makapuno sane lagi pating kain dibalakan dukun dia ada anak pembaran situ ada anak nenek sangka atau di kota bunga lagi babunga tongkol lagi pati pamula lagi badan dekat padang balang situ nada ini sangka alam tetangga tunduk lam kalah ite padang lau sandi tinggaran ni ite tak pemadang yang dipanggil dia oh mangala pirong oroko atau menang kayo dan itu Rasulullah itu makhluk karambau masuk pembicara tolong ingat tolak pirang parah nah tonton di potang suruh di potang lindo sarangka oh malah pero ulangan kayu arane dan itu Rasulullah nani karambau masuk pembicara tonton di pelangi kira ni rambut solo kira nang sangka kamu tuan pula di potang suruh membaca parang itu pengalaman pero pokoknya namanya palaparan terong kalau ina langan para di Pak Sutian nih. Dan itu Rasulullah terong kahwal karena masuk berbicara nama sona kali akan tangke suruh tetangga di dosaraka di tintingan di situ kata nampak dalam tetangga tondok. Pengalaman terong bergenos sudah. Hari itu Rasulullah terong makhluk karena masuk berbicara. Dia akan tangke suruh tetangga di dosaraka kaki benda nih kalau dirasakan. Rekesi pakai pengalaman terong. Pengalaman negara mau masuk berbicara. Anak manda tanpa dipotong nanti kan bersama bilangan nanti pengaliur di suke itu yang mana yang kan tak kesu tetangga di dosaraka ini dan ada dalam tetangga tondok kebenaran sangka dalam tema itu dari oh boleh lagu makan nate kira udah memasak bolu saya tuh makan bisa memasak bolu tuh memasak itu mau coba kemarin nanti mau coba ada lagi yo di potang kesu di potang tetangga di dosaraka kita tak bilang itu semua nama dari nanti namanya Pak Tung bukan bakal kayak gitu di po ada dalam tetangga tondok di potang kesu kebedaannya ada oh lah tu mengka tidak orang dan di buluku lah tu deh pakar bawa darah lengkot di lidah aku ada tolong ina tunggulah pirang parah menguai namanda ia ada dalam tetangga tondok bintin sama minamana bisa ikan pilihina pandang di matahari Allah tunda bendan pepada tindo tunda tunang nafsu bisa pangimpi utulah kabuntun na boleh ulang na tusin dana bunga anda sudah tidak ada marang tema ini langa pasilona sangka tontok tarun na bulo anda makaliman sangka ilang tetangga tontok nenek mangana sangka turun mangalentenan panikuan ruangan to kumpulan kesuk teh di puan kalu dari posangka sangka anak atau pemikir dari bulannya ada makaliman sangka ilang tetangga di luar to bendang paluas sangka turunan nape para bicara untuk nabone te ulanga senda nabonga to bendang paluas sangka untuk nabone anna tikil la makoran dan lagi to masompo palo taki abasi lante mana mengenangile patah bunga sau para kadita dongkon
Dikente itu nembe patombangi tumpar rapang rumah kasih. Anda sudah kurang dan lagi itu mata mamusa soal rumah songkok palo-palo. Anda rapat tangga datang untuk nasihat di papang pagar di nunang karena maklawan nasi. Sungki patalo soal dek sandra kata sama barang menilimbu. Siane malu rokok pada ditondon solah siapa kesomane siane dikuali sama pada di batane siapa tinggi sama pada di laboy patana dia pada di kalurone batas kiri pada di bawah ini batu mau patah sama pada di nanggala kudu ular kiri pada di sadar londong kilana sama lah kelabunan pada biranda batu pun keluar tuh kesanana pun keluar darah butuh kabupaten Lapas Agung itu patunan kini Bumalambe jauh Batak Padang tuan Longina kan tuh laman Padang di Untau patana dia Padang di Kaluluan oh Prancis sarungo laman Padang di Panggala Prancis Patorangi laku Padang di Langda karena siap laman Padang di Marandan Tandiri lambur rokok barang di pelaparan tandiri lambur rokok barang tandiri rokok barang di usalu ini lalu sama padang di sanalah ila padang di sanalah apa bunga sama padang di makale berarti Prancis sabu lompo rokok padang di uloran bagus dari PT ada kak what means kuah? Yo, deh, rokok padang di sungai. Okay. listen Bang lagi dia padang di Kaludung he is talking about the name of the leader the chief about the trial situasi ke padang di mana suara lama padang di suara because the name is to pada tangke datu lama padang di butuh kebasan si lama padang di baru kalau tukar ke padang di mana kiri patah lagi ke padang di pali Lubu Peri. bom tombo lama padang di kedua Pak Toto kota Padang di Makura Bahkan bantu bisa pemimpin manimpa iya to sami sungan to na benda pasabong ito natunan ng kini Bumalambe daw patang kulambi yung sobrang sinisa ikan kulite ilarang ng kulidatu hindi mas sampo sakuna hindi mas sampo sakuna hindi to lam kabe nito kan kulambi na tang kulite na tawar pasal rindig ito di korara na matasan na lomba makaisena hindi to sampo patunao di sana kan na sulanasagi namaran pak ada latih tangan to rumani pak perintah bulana sangka di latih balik kita angin kaki apa sih yo sampai dorong sudah itu iya kaki apa sih Pak. Papua Timur kun. Masih kita lah. Siapa ada dokumen juga?
Nadana, Hongkona Kesu, Hongkonan Kumba, Hongkaka, Sanjo Dau, Paima, Nesaman, Nerabu, Siapong Toto, Panggui, Nathan, Wala, Mama Abe, Milu, to Indo angin doon, ito mangimbo na. Thomas Sarduk na. Toman Tobok na. Topa Balian na. Londong Datuk na. Toma Palina. Indo angin jangan net. Tomat Tobok Pabalian na Londong Datuk na Toma Palina. Kepala lembak ada di sini. Nengket, itu kalau dah kan, dah apa kan dah di sini. Warganya kau tu mungkin. Sana tak ada beres main nah. Saya sana lo mitang nah. Jadi kian itu sana lah kada. Cik. Kepala lembakan dulu loh. Kepala Paglion, Kepala Bamba, Kepala Pakutian, Kepala Sarina, Mintu Kepala Rukutan Lulu toh. Protokol. Pendeta Komba soal majelisna. Bangkudu solo majelisna. Buntu Kesu solo majelisna.
hadiah. Ya, lujurnya kami majelis berbeda rumah komba ikua lako tinggal permasalahan selama makarin selama si tamu lantai para bakal susan tu pada latari selamasan si pakatan isa soal misa si soal lain demi tu rabu masusra ulen di kami nomban pak pakatana laun pokok tujuan kami nombang pak pakatana si detail tujuan pak waluku nambakan rabuk lako almarhumah nenek di Kabupaten Batu Indo di Sabu Kamali Tusanana Indo Kati Batu Nenek Eti yang berto lako keluarga saya kita solanasan ya ke dari itu pengkaran marasan karan tu tak siapa na mendes abang bayangnya kita tante pisang atau tempo kasium pupuang lantai kami nomban bapak katana dan nomban ayate kami nomban lata pokok menjadi bapak katana lako mintu aku masusah saya kita solanasan ke tium lantai kerangkap kemasusan kira-kira tonoran ulah toleran tesi kete ngatudona kami membangun pak pakatana ulah toleran tuto demo apa dulu demo to kikual lako tingayo ka masulanasan tabe lako tingayo malabina bapak ibu pendeta la nate nalili klasis kesu talu lolo la timbaan demi batu kira-kira baban kombongan tabe lako kawan toko ini lalan nate lembang angin la timbaan demi batu kira-kira baban lembang tabe lako kawan toko aparenta lantai lembang angin sia demi batu kira-kira inan tabe lako ki poindona ki poambena sia kita solanasan si duduk pasangan maka di pasangan ki tak komiki pasaran hari ki pakai mana banua mentu komiki tersimani si dari komiki kata bayi nyelo kita tampil itu kesibukan tas kasih uang lantai tanpa kangsusan untuk tujuan pamakotoran berani di cara-cara pamakian pengelolaan sudah toleran tesi jadi najona kami nomban yang waktu bungkaran kada marasan tolai yang nama penduana yang waktu kami nomban pak pakatana tulan suyana majelis gereja jemaat komba siayoka ibu pendeta Mary Tulak jujong main jemaat gua nama pentaluna yang waktu penyerah mawai ngata lujo mai jemaat komba siswa OIG PWD nama penduana yang waktu penyerang pawai mata lujo mai pemuda pondok Panglion nama pentaluna yang waktu ungkapan hati lujo mai toma perintah nah lujo mai keluarga maafin apa nah yang waktu penyampaian lujo majelis gereja si dede yang tujuannya kami nomban si karuna maafin limana istirahat nah penutup kami tamat kita orang maafin yang waktu kami nomban pak pakatana lako tu mangka dijen pasanan losoyan yang tujuan pak kamayan atau syainan di Sorong. Sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam menghadapi duka, hati kita terasa penat karena ditinggal orang terkasih, dan itu terasa berat. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan dengan kasih-Nya akan senantiasa memberikan kelegaan, karena Allah adalah tempat perlindungan
litani mengenai realitas manusia dan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut dalam merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tang si turut kadami
kita akan mendengarkan pembacaan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saya akan memilih dari beberapa kitab yang akan memberitahu kita tentang kehidupan kita, hidup kita di hadapan Tuhan, bagaimana menjalaninya dalam keseharian dan juga laku hidup kita setiap waktu Tuhan masih kenal kita ada. Mari dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kita berdoa. Allah Tritunggal yang mengasihi kehidupan kami, kami datang kepadamu dalam segala penyerahan diri kami di tengah duka cita yang kami alami saat ini. Kami kehilangan ada air mata, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu berbicara, selalu menguatkan dan juga memberikan pengharapan bagi kami semua. Ya Allah Tritunggal, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau yang akan membuka hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga memahami dengan iman dan melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti bahwa hidup kami ini ada dalam tangan kuasa-Mu, dan bahwa dalam Kristus ada pengharapan yang melampaui kematian. Kami berdoa untuk segenap keluarga yang berduka saat firman-Mu ini disampaikan. Kiranya kuasa-Mu yang akan mengokohkan mereka dalam kelemahan mereka, menghibur bagi segenap keluarga kami, dan juga damai sejahtera-Mu tetap ada dalam kehidupan mereka yang kehilangan ibu, nenek yang mereka kasihi. Allah Tritunggal, ajarlah kepada kami untuk menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, sehingga selama Tuhan masih memberi kehidupan kepada kami, ajarkan kepada kami untuk terus setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam kuasa dan kasih-Mu, seraya kami memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 27, itu yang pertama. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 27. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Kitab Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 2 Raja-Raja pasal 2 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-11.
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Dan yang terakhir Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian bahagia firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita semua. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semenjak orang tua yang kita kasihi, dalam kasih disebutkan namanya Indok Kati atau Nenek Epi, sejak sakit tentu ada rasa was-was dan juga ada kegelisahan dari tengah-tengah kehidupan anak dan cucu. Karena memang sekuat apapun seseorang menghadapi kematian, tetapi ketika orang tua atau secara khusus ibu yang meninggal, maka ada bagian yang sangat kita rasakan kehilangan. Melihat ada begitu banyak perhatian, doa, nasihat, kebiasaan, bahkan kehadiran yang sederhana dalam kehidupan kita, tapi sudah memberi warna yang luar biasa kepada segenap keluarga. Ada begitu banyak cerita yang sudah dialami sama-sama dengan pasangan hidupnya di masa lalu. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada masa-masa di mana kuat, ada masa-masa di mana dia merasakan kelemahan. Ketika semasa hidupnya ini sukacita melihat anak-anaknya bertumbuh. Banyak sekali musim kehidupan yang silih berganti dialami. Waktunya untuk kembali pulang ke kampung halaman. Mungkin ada yang mengatakan seperti ini, mati umur panjang. Mungkin kita yang melihatnya Tuhan sudah memberikan waktu yang cukup buat perpisahan itu menjadi sesuatu yang mudah untuk kita jalani. Tempat saling bertanya, atau sosok yang kehadirannya selalu menenangkan. Ada biasa diungkapkan mengapa perpisahan. Apakah umur panjang membuat kematian menjadi lebih siap untuk diterima? Semua manusia sedang menjalani hidupnya dalam kefanaan dan akhir hidup kita. Hanya waktunya saja yang berbeda. Dan sangat menarik ibu bapak bahwa membaca dalam pembacaan tadi ada Metusalah, manusia dengan umur paling panjang. Ibu bapak, ketika kisah ini dicatat dalam Alkitab, berapa lama seseorang hidup? Alkitab memberitahu kepada kita dengan tokoh-tokoh yang kita baca tadi ini, berapa lama kita hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana hidup itu dijalani bersama dengan Tuhan. Metusalah mencapai umur 969 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Alkitab mengatakan lalu ia mati. Ia mati. Di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa sepanjang apapun umur manusia akan kembali kepada Sang Pemberi hidup. Karena itu usia sekitar 90 tahun yang dijalani anugerah terbesar. Umur panjang itu dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini kita melihat bahwa orang yang memang pohon kehidupan itu penting. Pohon keluarga. Ada satu keluarga yang diteliti hidup mereka betul-betul terikat dengan Tuhan. Minum-minuman keras, pokoknya semua perbuatan-perbuatan yang tidak benar dilakukan. Banyak anak cucunya sampai generasinya turun itu, ada beberapa presiden Amerika yang tercetak di situ, masuk ke dalam penjara.
Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi yang dikenang dari seseorang bukan hanya berapa lama ia hidup, tetapi bagaimana ia mengasihi Tuhan, gaul dengan Allah. Hidupnya 365 tahun. Alkitab tidak mengatakan kepada kita, atau penulis Alkitab Musa memberitahu kepada kita bahwa Henokh itu terkenal. Henokh hidup dekat dengan Allah. Kita berapa umurmu? Tekan panjang umurnya, melainkan kedekatan mereka dengan Tuhan. Bahkan secara harafiah ia sudah makan asam garam kehidupan. Indah ketika diisi dengan iman. Henokh, kisah hidupnya tercatat hanya 2 kali disebutkan. Allah harus membuat Henokh terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Ibu bapak, kisah yang sama juga oleh Elia. Tidak ada yang sempurna karena dikatakan bahwa semua manusia berdosa. Tetapi ada satu yang dilihat oleh Tuhan di situ adalah ketika kita melihat kehidupan Kristus, Dia bangkit kembali, memikul dosa manusia lalu bangkit. Makanya ketika kita membaca, Tuhan percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak ada lagi orang yang bisa hidup seperti Henokh. Kita seperti itulah yang dikatakan percaya kepadaku, dan orang seperti itulah yang kepadanya Kristus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah sebuah pengharapan yang luar biasa bagi kita. Bahwa walaupun hidup kita mungkin singkat, walaupun mungkin hidup kita panjang, tetapi satu hal yang tidak akan pernah hilang dari kita ketika kita lekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, adalah kita hidup walaupun kita sudah mati. Inilah kebahagiaan kita, orang-orang yang mengenal Yesus Kristus. Ya, saya selalu mengatakan senang dengan pernyataan seperti ini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya, lahirnya 2 kali, matinya 1 kali. Orang yang di luar Kristus, hidupnya 1 kali, matinya 2 kali. Apa maksudnya ibu bapak? Di dalam Kekristenan kita diajarkan kita lahir dari kandungan ibu kita, itu kelahiran yang pertama, itu kehidupan yang pertama. Lalu kemudian karena manusia tidak ada yang hidup selamanya, maka dia akan mengalami kematian. Lalu itulah kematian pertama, 1 kali. Dan kehidupan yang kedua kali yang dimana? Yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Janji Tuhan dalam Yohanes tadi, ayat 11, pasal 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itulah kehidupan yang kedua. Dan di luar dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, diberitahukan bahwa hidupnya 1 kali ketika dia lahir dari kandungan ibunya, mati ketika nafas ini harus terputus, dan mati karena tidak punya akses untuk memiliki hidup yang kekal. Jadi bagi kita semua yang hadir pada saat ini, mari kita tetap ada pada pengharapan kita, belajar terus-menerus untuk dekat dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada kita berpikir bagaimana hidup kita ini panjang. Tidak mengapa, tidak masalah ketika kita berusaha untuk hidup lebih lama dengan membenahi hati kita, membuat hati kita ini selalu tulus kepada orang lain, selalu dihuni oleh damai sejahtera. Tidak mengapa kita kemudian makan makanan yang bergizi, vitamin yang bisa menambah semangat dan juga bisa menambah kekuatan kita. Tidak mengapa kita rajin olahraga, tidak mengapa semua itu adalah cara kita juga memelihara diri kita ini. Tetapi bukan itu yang penting. Yang terpenting adalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Karena di sini kita belajar bahwa kubur bukan akhir bagi orang percaya. Maut telah dikalahkan. Ya, kita bersyukur ya ibu bapak menjalani kehidupan kita sampai pada hari ini. Bahkan kita juga terus mengenang orang tua terkasih kita, ibu yang sangat luar biasa, seorang pejuang bagi keluarga, ibu almarhumah Nenek Kati
Ibu Kati atau Nenek Epi yang telah menyelesaikan pengorbanannya. Usia tidak mengurangi kekuatannya kepada Tuhan untuk selalu berserah. Tuhan yang menyertai sejak masa muda, juga Tuhan yang sama yang menyertai sampai pada akhir hidupnya. Sampai pada saat ini keluarga tentu merasa kesedihan. Tentu keluarga masih selalu rindu kepada perkataan dan juga nasihat-nasihat dari ibu kekasih ini. Tetapi ingatlah bahwa hidup yang panjang itu adalah anugerah bagi keluarga di tempat ini, tetapi hidup kekal dalam Kristus adalah karunia yang terbesar. Bagi kita semua ibu bapak, ada manusia yang diberi umur singkat, ada manusia yang diberi umur panjang hingga puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Tetapi pada akhirnya ukuran hidup bukanlah berapa lama seseorang tinggal di dunia ini, melainkan apakah hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Manusia akan meninggalkan dunia, tetapi orang yang ada dalam Kristus memiliki pengharapan, yaitu kerajaan sorga di dalam Yesus Kristus. Amin.
bangsa